Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini di daerah Cilengsi. Bersama dengan Laz SIP, kita bisa kumpul di sini dalam rangka untuk belajar dengan mengkaji fikih zakat dalam waktu yang relatif cukup singkat. Karena kajian kita akan selesai sampai jam 11 insyaallah ta'ala. Dan agar nanti bisa lebih maksimal, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya, nanti silahkan Anda bisa lihat di daftar isi ya, untuk melihat seperti apa kerangka dan peta dari buku ini. Karena nanti saya tidak buka buku, tapi saya siapkan materi PowerPoint dan Anda tinggal ngikuti saja sesuai dengan urutan yang ada. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman SIP yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita dalam belajar di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini forum yang diberkahi. Saya tahu di sini ada banyak asatidzah dan apalagi daerah Cilengsi termasuk di antara daerah yang cukup basah dengan suasana ilmu. Namun wallahu alam, ini kenapa saya yang diminta ke sini ya? Padahal tetangganya ada Ustadz Irwandi, ada dokter-dokter yang lain masih banyak sekali. Oleh karena itu, mohon izin kepada para asatidzah, saya sedang belajar di sini. Nanti jika ada yang salah, tolong diluruskan. Jadi buku ini saya tulis atas latar belakang kritikan dari beberapa asatidzah di grup Ustadz. Ada salah satu ustadz yang berkomentar, rajin membahas masalah riba dan muamalah, tapi nggak pernah nyinggung masalah zakat. Saya merasa kritikan ini penting untuk direspon, karena zakat ini rukun Islam, sehingga sudah selayaknya kita dahulukan bagian kewajiban yang merupakan rukun Islam. Maka saya sediakan waktu untuk membahas fikih zakat, dan saya tambahkan beberapa kasus belakangan. Maka buku ini saya kasih judul Fikih Zakat Kontemporer. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai referensi, meskipun saya tahu ini bukan buku pertama yang ada di sekitar kita yang membahas masalah zakat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk materi, insya Allah sambil disiapkan agar nanti Anda bisa nonton di tayangan di depannya. Terkait kata zakat, ada beberapa istilah yang mungkin kita sering mendengar. Semua kegiatan mengeluarkan harta. Ada yang disebut dengan zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada hadiah, dan seterusnya. Tentu saja karena beda nama, berarti beda hakikat. Kalau Anda ditanya, apa sih perbedaan antara zakat dengan infak? Perbedaannya apa, Pak? Sudah pernah berinfak belum? Sudah. Sudah pernah zakat? Belum. Sudah. Ada yang calon muzaki dan ada yang sudah jadi muzaki. Yang sudah pernah zakat dan sudah pernah infak, bedanya apa antara infak dengan zakat? Zakat memiliki dua syarat. Pertama, haul dan nisab. Kalau infak, tidak ada. Alladzina yunfikuna fi sabilillah, masuk enggak ayat itu ke dalam masalah zakat? Infak itu semua bentuk mengeluarkan harta, baik yang sifatnya terpuji maupun tercela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Al-Anfal bahwa orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menahan masyarakat, menahan manusia dari jalan Allah.
Coba kita lihat ayat ini. Di surat Al-Anfal ayat 36 Allah berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia, menahan manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka akan menginfakkan harta itu dan itu akan menjadi sumber kerugian bagi mereka, sumber penyesalan bagi mereka, thumma yughlabun, kemudian nanti mereka akan dikalahkan. Sehingga ada bentuk infak yang bentuknya negatif, yaitu infak dalam rangka untuk bermaksiat. Sedangkan zakat ini tidak memiliki makna kecuali yang positif. Karena itu dalam bahasa Al-Quran, zakat sering juga disebut dengan sedekah. Zakat sering juga disebut dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalimat ayatnya gimana? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah. Dan yang dimaksud sedekah di situ apa? Zakat. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebut zakat dengan infak. Allah menyebut zakat dengan kata infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil afwa. Infakkanlah al-afwa. Yang dimaksud dengan al-afwu adalah harta yang melebihi dari kebutuhan. Sehingga kita diwajibkan untuk membayar zakat dan zakat itu melebihi dari kebutuhan pokok bagi muzaki. Selanjutnya, kata zakat itu sendiri dalam istilah syariat ada 3 penggunaan. Yang pertama adalah zakatun nafsi, zakat jiwa, mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kondisi jiwa manusia, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah mengatakan sungguh beruntung man zakkaha, orang yang menzakati jiwanya. Maksudnya adalah mensucikan jiwanya. Dan salah satu di antara tugas para nabi adalah mensucikan umat. Sebagaimana doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Bentuk mensucikan jiwa itu adalah mengajak mereka untuk meninggalkan aneka maksiat dengan mengajarkan kepada mereka untuk berbuat taat dalam bentuk tindakan lahir batin. Maka jiwa seorang hamba akan menjadi jiwa yang suci apabila dia semakin mendekat kepada Allah dengan meninggalkan aneka maksiat dan berbuat ketaatan. Kemudian makna zakat yang kedua dalam penggunaan istilah syariat adalah zakat abdan, zakat fisik. Itulah zakat fitrah. Sehingga disebut sebagai zakatul fitrah, dan penyebutan istilah zakat fitrah ini tidak dilarang karena para ulama menggunakan itu dalam kitab-kitab fikih mereka. Sebagaimana An-Nawawi menjelaskan tentang zakat fitrah dan beliau menyebut dengan sebutan zakatul fitrah. Fitrah di sini artinya badan. Fitrah artinya badan. Zakatul fitrah artinya zakat badan. Yang wajib untuk semua badan, dan ini dikeluarkan ketika bulan Ramadan, terutama mendekati Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah zakatul amwal, zakat harta dengan aneka ragam objek harta. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat binatang ternak, ada zakat mal, dan aneka ragam harta yang lainnya. Nah, bagian inilah yang dibahas dalam rukun Islam. Jadi kalau kita bicara kajian tentang zakat, yang dibahas dalam rukun Islam, itu lebih fokus kepada zakatul amwal atau zakat berkaitan dengan harta atau kekayaan. Selanjutnya, bahaya bagi orang yang tidak paham zakat. Kita sepakat zakat sebagai rukun Islam.
Tapi bagaimana cara dan teknis mengeluarkan zakat, masih banyak kaum muslimin yang kadang tidak paham. Padahal ketika tidak paham tentang bagian dari rukun Islam, ini termasuk di antara i'rad atau berpaling terhadap ilmu wajib yang harus diketahui oleh semua muslim, terutama yang dia mau bersinggungan dengan amal itu. Dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu isinya hanya 4 jenis manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian, yang rincian itu adalah kombinasi antara ilmu dengan harta. Beliau menyebutkan jenis manusia yang pertama, orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu, maka hartanya dikendalikan oleh ilmunya. Dan Nabi SAW menyebut, fahadha bi afdalil manazil. Orang ini adalah manusia yang derajatnya paling mulia, yang paling tinggi. Afdalul manazil. Jenis manusia yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu, tapi dia tidak dikasih harta. Dan dengan ilmunya dia punya niat yang jujur, sehingga dia punya keinginan, andaikan saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh orang yang pertama, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya si fulan tadi. Lalu kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dengan niatnya tadi, orang tersebut punya pahala yang sama sebagaimana orang pertama. Kemudian manusia yang ketiga, orang yang diberi oleh Allah harta, tapi dia tidak memiliki ilmu. Saat dia diberi oleh Allah harta tapi nggak punya ilmu, dia habiskan hartanya untuk hal yang tidak dikendalikan oleh ilmu, tapi lebih dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan ada satu catatan di sini, Nabi SAW mengatakan, wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil, ini manusia yang paling rendah. Bisa jadi ada orang yang royal, dia kaya, bukan karena pelit, sehingga dia sering mengeluarkan harta, tapi tidak ada satupun yang bernilai zakat. Kenapa? Gak punya niat untuk zakat. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Waktu saya ngisi kajian tentang masalah zakat, dan beliau ini pejabat. Waktu itu diundang untuk memberikan sambutan. Lalu selesai memberikan sambutan, beliau ikut satu sesi. Karena waktu itu sampai sore. Selesai satu sesi, yang waktu itu saya sampaikan tentang masalah nisab, tentang masalah haul, dan seterusnya. Kemudian kita istirahat bareng, snack time. Terus beliau tanya, baru pertama kali saya dengar kayak gini. Nah biasanya Bapak kalau mengeluarkan harta gimana? Kalau ada masjid yang butuh saya kasih, ada panti asuhan yang butuh saya kasih, siapa yang butuh saya kasih. Tapi yang bersangkutan tidak pernah kebayang untuk memberi zakat. Beliau bukan orang yang melit, beliau bukan orang yang bakhil, beliau royal, tapi ketika mengeluarkan harta tidak ada niat untuk mengeluarkan zakat. Sehingga kalau nggak ada niat, sah nggak sebagai zakat, Pak? Sama seperti orang masuk masjid sholat 2 rakaat, sepanjang tidak ada niat sholat qobliyah subuh atau sholat 2 rakaat yang lainnya, maka tidak terhitung sebagai ibadah-ibadah itu. Dia mungkin dapat pahala sebagai pelaksana sholat sunnah mutlak, tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan pahala sebagaimana niatnya orang yang melaksanakan sholat itu dengan memiliki niat yang benar. Oleh karena itu, sebatas mengeluarkan harta, kalau tidak diiringi dengan niat, maka tidak bisa disebut zakat. Baik, dan di buku saya sebutkan ya, bahwa di antara syarat zakat harus ada niat. Selanjutnya, jangan berkreasi dalam aturan zakat. Kenapa ini saya tekankan? Berkaitan dengan harta manusia, harta yang dikeluarkan oleh manusia. Ada 3 jenis di mana Allah yang ngatur, dan manusia tidak diberi wewenang untuk ikut ngatur. Yang pertama, warisan.
Siapa saja yang dapat warisan, Al-Quran yang telah menetapkan. Yang kedua, ghanimah. Bagaimana jatah pembagian ghanimah? Al-Quran telah menetapkan. Yang ketiga, zakat. Siapa yang berhak dapat zakat? Al-Quran telah menetapkan. Bahkan kalau kita lihat, zakat ini semuanya lengkap. Sehingga kalau Bapak menggunakan pendekatan yang biasa dipakai oleh wartawan, ya, 5W plus 1H. Anda bertanya 5WH, semuanya terjawab. Apa itu zakat? Ada penjelasannya dari dalil. Kenapa kita harus bayar zakat? Ada keterangannya. Kepada siapa kita harus bayar zakat? Kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Ada keterangannya. Di mana kita harus bayar zakat? Ada keterangannya. Kapan kita harus bayar zakat? Ada keterangannya enggak? Ada. Bagaimana cara ngitung zakat? Ada keterangannya. Sehingga 5WH ini terjawab semuanya. Maka bisa kita sebut zakat ini adalah ibadah mahdhah dalam urusan harta. Sehingga kalau kita mengenal ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu ada 3. Ada ibadah badaniyah, ibadah di mana hanya melibatkan fisik manusia. Kalaupun orang nggak punya harta tetap bisa melakukannya, seperti puasa. Orang miskin bisa puasa nggak, Pak? Lebih pintar daripada yang kaya, ya. Kemudian ada ibadah maliyah, ibadah yang hanya melibatkan harta. Orang lumpuh nggak bisa apa-apa, dia bisa melakukan ibadah maliyah walaupun dia tidak bisa bergerak. Ada ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah. Dan masing-masing ini ada yang bentuknya mahdhah, ibadah murni. Untuk yang bentuknya mahdhah, yang maliyah adalah zakat. Kalau infak, sedekah, dan seterusnya yang sifatnya kegiatan sosial yang itu bukan zakat, orang boleh berkreasi. Tapi khusus untuk zakat, jangan coba-coba kreasi. Kenapa demikian? Karena fikih zakat itu telah lengkap. Ibadah mahdhah murni, syariat menyediakan bimbingan yang demikian lengkap, sehingga ketika bimbingan itu diikuti, seorang muslim bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan sempurna. Anda tidak perlu berkreasi dalam hal itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan aturan zakat dari mulai A sampai Z. Maka jadilah hamba yang qanaah. Sebagaimana kita diajarkan qanaah dalam urusan harta, kita juga diajarkan qanaah dalam urusan bimbingan syariat. Merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa aturan Allah, jangan nyari-nyari yang lain. Sehingga kalau ada orang yang tanya seperti ini, Pak, kita kan pengen mengembangkan biar lebih banyak hasilnya. Mohon maaf ya, ada banyak sekali kreasi dalam fikih zakat. Yang ini justru akan berbahaya karena bisa mengancam masalah keabsahan. Misalnya investasi dana zakat. Pernah dengar ini, Pak? Sudah lama ya. Sehingga boleh nggak dana zakat itu diinvestasikan? Biar nggak langsung dikasihkan ke fakir miskin. Kita taruh dulu di unit usaha tertentu untuk kemudian dikembangkan dan nanti hasilnya baru dikasihkan ke fakir miskin. Ini contohnya. Kemudian yang kedua mengenai zakat profesi. Sehingga setiap orang yang dia berpenghasilan bulanan, maka nanti dipotong penghasilannya sekian persen. Belum lagi tentang masalah penggunaan zakat untuk kegiatan negara. Zakat untuk negara, misalnya untuk pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Dan aneka inovasi yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap fikih zakat. Baik, kalau Anda mau berinovasi, masih banyak keran yang lain. Jadi dana sosial ini kan tidak hanya zakat ya. Ada bentuknya zakat, ada bentuknya infak, ada bentuknya sedekah, ada wakaf, ada apa lagi? Ada hibah dan seterusnya. Tolong yang zakat ini diselamatkan
Kalau Anda mau berkreasi, silakan berkreasi yang bawah ini. Sehingga kalau yang bagian bawah ini mau dikembangkan untuk investasi, mau dikembangkan untuk A dan B, silahkan. Tapi untuk yang satu ini selamatkan. Karena di sini bagian zakat ini cuman kecil, 2,5%. Masih banyak keran-keran yang lain yang bisa dimanfaatkan jika tujuannya untuk diinvestasikan atau mau dikembangkan. Sehingga yang perlu kita pikirkan dari zakat itu adalah yang penting sah. Yang penting sah. Pokoknya sah itu sudah cukup. Tapi saya mau lebih. Kalau mau lebih silahkan. Bapak bisa wakaf, Bapak bisa sedekah, bisa donasi umum tanpa harus mengorbankan zakat. Sehingga bagian zakat ini fokus perhatiannya pada satu prinsip, yang penting saya ketika bayar zakat sah. Daripada terancam tidak sah. Baik. Karena itu kita tekankan dalam masalah zakat, ikuti saja aturan yang ada sehingga jangan berkreasi. Kita nggak tahu akan ada aneka kreasi apa lagi yang akan dimunculkan di masyarakat berkaitan dengan masalah zakat. Selanjutnya, kita beralih ke macam-macam zakat. Dilihat dari objeknya, ada 5 macam. Pertama zakat mal, kedua zakat perdagangan, berikutnya zakat pertanian, selanjutnya zakat ternak, dan yang terakhir adalah rikas. Baik, dari 5 macam ini yang paling bersinggungan dengan Anda yang mana? Enggak kelihatan. Nomor berapa? Nomor 1. Terus apa lagi? 2. Kemudian ada yang punya kebun kurma? Enggak punya. Beras punya? Panen berapa di sini? 9 kintal ada? Enggak ada. Baik. Ternak? Ada yang punya 40 ekor kambing? Enggak ada. Mungkin rikas ada ya, tapi jarang ya. Ada yang pernah gali sumur terus nemu pedang Majapahit? Enggak sampai sini ya Majapahit. Baik. Oleh karena itu di buku Fikih Zakat Kontemporer, saya penekanannya di 1, 2, dan 3. Kenapa zakat pertanian? Karena saya pernah ngisi masalah zakat di daerah Dieng, Wonosobo. Dan pertanyaan tentang zakat pertanian banyak sekali. Sampai mereka pesan kalau bisa pertemuan berikutnya lebih didetailkan dan bila perlu ada buku panduannya. Maka saya tulis buku ini dengan mencantumkan zakat pertanian, tujuannya bisa menjawab pertanyaan mereka. Dan di sana Masya Allah, walaupun petani-petani sayur, semangatnya untuk beramal luar biasa. Sampai yang gak wajib dizakati aja dizakati Pak. Kayak kobis, kentang itu kan tidak wajib dizakati, wortel, tapi mereka bayar zakat untuk hasil seperti itu. Baik, maka di sini insya Allah saya akan fokuskan pada zakat mal dan zakat perdagangan. Sekarang kita beralih ke sini. Berkaitan dengan ketentuan umum zakat. Ada beberapa ketentuan umum di buku saya sebutkan. Ini saya kutipkan sebagiannya. Yang pertama, zakat itu kewajiban harta. Makanya disebut ibadah maliyah. Sehingga tidak mensyaratkan adanya kemampuan fisik maupun akal. Sehingga orang yang udzur, misalnya sudah tua, lumpuh, yang gak bisa puasa, gak bisa umroh, gak bisa haji, tapi dia kaya, wajib zakat gak? Wajib zakat gak? Wajib. Walaupun tidak wajib puasa. Anak yatim yang belum balik, dapat warisan dalam jumlah banyak, hartanya wajib dizakatin enggak? Wajib. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban harta, bukan kewajiban fisik. Sehingga dia enggak wajib sholat, dia enggak wajib puasa, tapi karena dia punya tabungan dalam jumlah banyak, anak yatim ini wajib mengeluarkan zakat. Sehingga nanti walinya, ibunya atau siapapun yang mengelola hartanya, mengeluarkan zakat untuk harta anak ini. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz
beberapa poin yang harus didakwahkan kepada masyarakat Yaman. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi sekelompok masyarakat ahli kitab. Maka beliau jelaskan urutan dakwahnya. Pertama yang harus kau sampaikan kepada mereka, 1, 2, di antaranya zakat. Fa'inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka sudah mau menerima kamu berkaitan dengan dakwah masalah salat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Dan di situ Nabi SAW mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Status kaya, anak kecil bisa kaya enggak? Bayi bisa kaya? Bisa. Sehingga ada yang kaya sejak lahir. Ya. Maka dalam posisi itu, dia wajib untuk hartanya wajib dizakati, walaupun yang bersangkutan enggak wajib sholat, enggak wajib sedekah, atau enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, karena belum balik. Selanjutnya, membayar zakat harus diiringi niat. Nah, tadi sempat kita singgung ya. Di sini kami kutipkan keterangan Ibnu Qudamah. Wajib untuk berniat menunaikan zakat. Sedekah wajib, zakat mal atau zakat fitrah. Jika seseorang berniat sedekah saja, bukan untuk zakat, karena sedekah itu bermakna sedekah sunnah, maka harta yang dia keluarkan tidak sah sebagai zakat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan, andaikan dia keluarkan seluruh hartanya, tapi dia tidak punya niat zakat, maka dia belum menggugurkan kewajibannya. Dan mungkin kondisi masyarakat kita cukup banyak yang seperti itu. Royal, banyak memberi, tapi di saat dia ngasih tidak ada niat zakat. Bapak transfer sejumlah uang ke orang lain, dan dia adalah orang yang tidak mampu. Saat Anda tidak punya niat zakat, kemudian Anda transfer, lalu keluar bukti hasil transfer, terhitung zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena pada waktu sebelum transfer tidak punya niat zakat. Loh Pak, sudah terlanjur saya transfer, niatnya saya susulkan bisa nggak Pak? Niatnya disusulkan bisa nggak? Udahlah, anggap itu sebagai zakat. Nggak bisa. Anggap saja itu sebagai zakat, ini nggak berlaku. Kalau itu adalah zakat, seharusnya kamu sudah pasang niat sebelum kau mengirim uang itu. Sebagaimana orang berniat ketika sholat, dia lakukan sebelum sholat atau menjelang takbiratul ihram. Selanjutnya, semua zakat selain rikaz harus memenuhi nisab. Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 uqiyah. Tidak ada kewajiban zakat untuk binatang di bawah 5 ekor. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Dan di sini beliau menjelaskan aneka nisab zakat. Mulai dari nisab uang 5 uqiyah, kemudian ada nisab binatang ternak yaitu onta minimal 5 ekor, dan ada nisab hasil pertanian minimal 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari. Dan ulama sepakat bayar zakat sebelum nisab sama dengan sholat sebelum waktu. Bayar zakat sebelum punya harta, senilai nisab, itu sama dengan apa? Sama dengan sholat sebelum waktu. Orang sholat subuh, dia niat sholat subuh 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sah atau tidak? Sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh sebelum masuk waktu subuh, sah atau tidak? Ya? Sah atau tidak? Sah sebagai sholat sunnah.
Sehingga dapat pahala sholat enggak? Insya Allah kalau diterima dapat. Tapi apakah sah sebagai sholat subuh? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktu. Paham ya? Maka orang yang bayar zakat profesi, sebelum dia punya harta 1 nisab, sah enggak sebagai zakat? Tidak. Tapi sah sebagai sedekah? Insya Allah sah sebagai sedekah. Sehingga beliau orang ini mungkin dapat pahala dari sedekah, tapi tidak terhitung menggugurkan kewajiban jika tidak punya niat, atau dia bayarkan sebelum nisab. Selanjutnya, zakat itu berulang tiap tahun, kecuali harta pertanian. Semua objek zakat dikeluarkan zakatnya tiap tahun selama nilainya tidak turun dari nisab, kecuali pertanian sama rikas. Jadi rikas dapat seberapa pun dizakati, dan dizakati sekali ketika dapat. Ada 2 hal yang mirip ya, nanti Anda bisa bedakan. Ada luqotoh dan ada rikas. Persamaannya apa? Sama-sama hasil nemu. Sama-sama hasil nemu. Bedanya apa? Bedanya? Kalau ini di permukaan, kalau ini di bawah tanah. Begini. Sehingga jika bentuknya luqotoh, kemungkinan besar pemiliknya masih hidup. Maka tanggung jawab orang yang nemu berusaha untuk mengembalikan ke pemilik dengan cara dia umumkan. Kalau rikas yang terkubur di dalam tanah, mungkin nggak pemiliknya masih hidup? Mungkin nggak pemiliknya masih hidup, Pak? Nggak mungkin. Sehingga aturan untuk rikas nggak usah diumumkan. Loh, barangkali ahli warisnya masih hidup, Pak. Orangnya aja nggak kenal, kamu nyari ahli warisnya yang mana? Sehingga untuk rikas, syariat menetapkan nggak usah diumumkan, tapi langsung dizakati, bisa kau miliki. Sehingga betapa indahnya syariat ini dan bijaksananya syariat ini. Kalau luqotoh diumumkan tidak boleh langsung dimiliki, tapi begitu sudah setahun diumumkan nggak ada yang mengklaim, silahkan dimiliki tanpa dizakati. Kalau rikas tidak perlu diumumkan, tapi langsung dizakati. Berapa persen? Berapa persen? 1/5 atau 20%. Sudah? Nah, untuk rikas nilai berapapun, nemu berapapun nilainya dizakati. Sehingga Anda nemu misalnya kok nilainya 100.000 ketika dijual, berarti Anda zakati 20.000. Selanjutnya, Ibnu Hazm menegaskan, ulama sepakat bahwa zakat itu dibayarkan berulang untuk semua jenis harta ketika sudah mencapai haul, kecuali hasil pertanian, hasazar wa thimar. Fa innahum ittafaqu alla zakata fiha illa marratan fid dahri faqat. Karena mereka sepakat bahwa untuk hasil pertanian hanya dizakati sekali saja. Kenapa? Karena zakatnya pas panen saja. Jadi misalnya Bapak panen 5 ton. Dalam 1 tahun dimakan 1 ton. Sisa berapa? 4. 4 ton ini bertahan dari mulai panen sampai tahun depan belum habis. Dizakati enggak? Tidak, karena kewajiban zakat pertanian hanya sekali saat panen. Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah kewajibannya saat panen. Nah, setelah itu sudah tidak dizakati lagi. Nah, saya tegaskan ini karena berkali-kali saya mendengar sebagian orang katanya mendengar dari jamaah ya, mendengar beberapa ustadz menyampaikan zakat itu sekali ketika menerima. Ini salah besar. Jadi zakat emas dizakati sekali, uang dizakati sekali, dan seterusnya. Ini salah besar. Zakat itu kewajiban berulang. Sehingga tahun ini dizakati, jika masih di atas nisab, tahun depan dizakati lagi. Jika tahun depan masih di atas nisab, dizakati lagi, dan demikian seterusnya. Selanjutnya yang kelima.
Masing-masing jenis zakat memiliki aturan dan perhitungan sendiri. Karena itu jangan digonta-ganti, jangan disilang. Nah, seringnya kayak gini, Pak. Coba Anda lihat ini ya. Zakat fitrah. Seharusnya orang mengeluarkan zakat fitrah pakai apa? Zakat fitrah. Dia keluarkan pakai bahan makanan. Bahan makanan. Gini ya. Zakat mal. Seharusnya dikeluarkan pakai apa? Pakai uang, mal atau emas. Baik. Kenyataannya dibalik. Banyak pengusaha yang mengeluarkan zakat mal dalam bentuk sembako, dan saat zakat fitrah pakai duit. Nah, itu. Lucu ini orangnya. Masing-masing sudah ada aturannya. Kalau Bapak mau bayar zakat mal, keluarkan pakai mal. Kalau Bapak mau bayar zakat fitrah, keluarkan pakai bahan makanan, pakai beras atau yang lainnya. Jangan dibolak-balik. Dan sebagian besar pelanggaran ini cukup sering di masyarakat. Sampai saya pernah dapat itu, Pak. Ada salah satu donatur yang minta ke saya, bisa nggak kamu membuatkan 100 paket sembako pas Ramadan itu. Wah, seneng nih proyek ya. Nah, ternyata itu adalah zakat beliau. Saya mau bayar zakat, tapi dibayarkan dalam bentuk sembako. Wah, nanti dulu Pak, kalau saya gini saya nggak berani ya. Karena tidak boleh bayar zakat mal dengan menggunakan sembako. Sebaliknya zakat fitrah dibayarkan pakai uang. Ini salah dalam pengaturan, sehingga mereka ketika bayar zakat itu silang aturan. Zakatnya A pakai aturan B, zakat B pakai aturan A. Hal yang sama juga terjadi pada zakat profesi. Zakat profesi itu tanpa haul. Tanpa haul. Makanya alasan mereka yang mewajibkan zakat profesi, begitu dapat keluarkan. Begitu dapat keluarkan, Itu kan zakat pertanian. Yang aturannya kayak gitu apa? Zakat pertanian. Tapi giliran nilainya 2,5%. Kalau mau pakai aturan zakat pertanian, nggak ada 2,5%, adanya 5-10%. Kenapa nggak pakai ini? Kegedean. Jadinya nggak komitmen. Anda kalau mau pakai zakat pertanian, ya ikuti aturan zakat pertanian. Kalau mau zakat mal, ya ikuti zakat mal. Nah, zakat profesi itu apa sih, Pak? Yang dizakati? Yang dizakati itu apa sih? Uang. Hakikat dari yang dikeluarkan dalam zakat profesi adalah uang. Berarti seharusnya dia ikut apa? Dia ikut apa? Mal. Ikut aturan mal, bukan ikut aturan pertanian. Tapi kenyataannya dia menggunakan aturan zakat profesi pakai pertanian yang tanpa haul tadi ya. Sehingga dikeluarkan sekali saat dapat. Namun masalah nilai pakai aturan zakat mal. Kami melakukan talfik fikih. Talfik fikih itu aturan di sini dicomot sebagian, aturan di sini dicomot sebagian, terus disilangkan. Itulah inovasi orang Indonesia. Karena mereka biasa bikin kopi pakai duren. Jadi dicampur-campur, mbok rasanya apa, pokoknya yang penting campur. Wah, ini bisa berbahaya kalau kayak gini caranya ya. Sehingga nggak komitmen dengan aturan itu bisa membahayakan. Kita lanjutkan. Berikutnya, zakat dengan harta haram. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tanpa bersuci tidak akan diterima, sedekah dari hasil ghulul tidak akan diterima. Harta ghulul itu apa? Harta khianat, korupsi dan turunannya. Berarti kalau harta haram itu dizakati atau tidak? Harta haram dizakati enggak? Ya? Gimana Bapak? Tidak. Enak no Pak kalau gitu. Alhamdulillah. Harta haram dizakati enggak?
Tidak. Terus diapain? Hah? Dikeluarkan semua. Kalau dizakati kan cuma sebagian kecil. Kalau harta haram diapain? Dikeluarkan semua. Masih banyak orang yang punya anggapan bahwa harta haram ketika dizakati jadi halal. Karena zakat itu Al-Quran menegaskan bisa mensucikan harta. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang nanti akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Lalu dia punya anggapan bahwa harta haram ketika dizakati jadi halal. Dan karena keyakinan semacam ini, sehingga mereka makin nekat untuk berbuat maksiat. Apa motivator orang untuk berbuat jahat? Karena dia merasa aman. Sehingga dia merasa gak ada konsekuensi berat yang akan dia terima. Dia merasa aman, baik di dunia maupun di akhirat. Aman di dunia, dia merasa saya tidak akan mungkin bisa terjerat hukum. Aman di akhirat, dia merasa sudah ada yang jamin, katanya besok mau nunggu saya di depan pintu surga. Masya Allah. Karena dia ikut torekot. Dan beberapa tokoh agama yang ngajari paham seperti ini telah menyumbangkan sekian persen terjadinya maksiat di negara ini. Dan terjadinya aneka kriminal di negara ini. Karena mereka merasa aman. Beberapa kali saya mendengar langsung orang yang punya prinsip kayak gitu, dan ketika dia dalam kondisi aman, seperti yang dialami oleh Bani Israel. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kalaupun nyemplung neraka paling cuma sebentar, hanya beberapa hari saja. Jadi mereka sudah merasa aman besok di yaumil qiyamah, akhirnya mereka nekat berbuat maksiat. Bahkan ada di antara mereka ketika mau melakukan konspirasi, membunuh Yusuf alaihissalam. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf. Buang dia ke padang pasir. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, nanti setelah itu kita jadi orang-orang soleh. Jadi berniat untuk membunuh Nabi, tapi di saat yang sama, habis ini kita tobat. Maka nanti dosa kita akan hilang 100%. Nah itu kan bahaya ya. Sehingga kenapa orang itu makin berani berbuat maksiat? Karena dia merasa setelah ini dia akan tobat dan kemudian hilang seluruh dosanya. Sama seperti zakat. Dia berani untuk berbuat jahat dalam urusan harta karena dia beranggapan bahwa harta haram bisa jadi halal dengan cara disucikan pakai zakat. Padahal itu semuanya adalah kesalahan. Selanjutnya, yang nomor 7. Harta terbagi menjadi dua. Ada harta zahir dan ada harta batin. Harta zahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan oleh pemiliknya, sehingga pasti diketahui oleh orang lain. Contohnya apa Pak? Hasil panen. Kan tidak mungkin dimasukkan dalam lemari ya. Atau ternak kambing. Mungkin nggak dimasukkan ke dalam gudang? Mungkin ya. Mungkin. Sehingga orang ketika dia punya harta ternak, harta hasil panen, pasti kelihatan dari luar. Bagian inilah wewenang amil untuk maksa zakat. Dan hanya berlaku untuk harta zahir. Amil yang dia sudah punya SK dari pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah, punya hak sebagaimana dinas pajak mengaudit lalu narik, itu hak amil. Sehingga dia menjadi aljubat, menjadi para penarik-penarik zakat yang berhak untuk memaksa masyarakat membayar zakat. Nah, saat mereka mau melakukan audit, itu harta yang mana yang diaudit? Para ulama mengatakan hanya harta zahir. Sedangkan harta batin itu yang tidak kelihatan, seperti emas, tabungan, uang, dan seterusnya, maka amil tidak punya hak untuk audit, tapi dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Kalau mau bayar silahkan, nggak bayar urusan kalian.
Baik, berarti aturan zakat lebih manusiawi dibandingkan pajak. Kalau pajak kan sampai yang detail-detail belanjanya aja di audit. Ya. Kalau zakat hanya yang kelihatan saja yang diaudit. Selanjutnya, prinsip nomor 8. Bedakan antara tabungan dan pendapatan. Tidak semua pendapatan jadi tabungan, tapi tabungan sudah tentu berasal dari pendapatan. Zakat mal dikenakan atas tabungan, bukan pendapatan. Karena itu zakat mal diberlakukan untuk harta yang mengendap. Maka begitu dapat, tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Tunggu dulu sampai mengendap. Setelah mengendap, baru dikeluarkan zakat. Sehingga zakatnya untuk apa? Tabungan, bukan pendapatan. Bisa bedain Pak, tabungan dengan pendapatan? Bisa. Baik, saya dengar ceramah seperti ini ya. Dan waktu itu bulan Ramadan, saat tarawih. Ada salah satu pengisi kultum yang mengatakan, tahun berapa itu, mungkin sekitar 2003 atau 2004, yang nisab ketika itu masih 60 juta. Itu ya, waktu itu 60 juta. Sekitar 2004, kalau nggak salah. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu kalau punya pendapatan 5 juta per bulan, maka Anda sudah berkewajiban untuk bayar zakat. Pendapatan 5 juta per bulan. Dah? Cara ngitung beliau gimana? 5 juta per bulan kali 12. Berapa Pak? 60. Berarti Anda sudah punya harta satu nisab. Cara ngitung seperti ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Hah? Yang dia hitung apa? Pendapatan, bukan tabungan. Yang dia hitung pendapatan, bukan tabungan, bukan simpanan. Sehingga betul pendapatannya kalau ditotal 60 juta. Cuman kan yang namanya pendapatan pasti akan ada apa? Pengeluaran. Sehingga jangan ngitung zakat dari pendapatan. Baik. Anda tinggal di Cilengsi dan sekitarnya. Punya pendapatan 20 juta per bulan. Pendapatan ya. Dah, anak 7, istri 3. Zakatnya berapa? Habis. Minus. Pengeluaran seorang wanita di sini berapa Pak per hari Pak? Banyak. Masya Allah. Sehari 50.000 bisa hidup nggak di sini Pak? Nggak bisa hidup. Mati kaliran Pak berarti. Iya. Di Jogja 20.000 cukup. Masya Allah. Makanya kalau pengen ta'addud pindah Jogja ya. Baik. 20 juta per bulan. Belum dihitung pengeluaran. Maka zakat itu fokus pada tabungan, bukan pendapatan. Ada salah satu jamaah yang pernah bilang seperti ini. Saya kalau bayar zakat tuh nggak pelit-pelit mas. Nah Bapak gimana caranya? Pokoknya begitu dapat langsung saya keluarkan 2,5%. Jadi saya nggak perhitungan model kayak tadi itu ngitung pakai nisab sekian-sekian. Udah pusing saya. Begitu saya dapat langsung saya keluarkan 2,5%. Saya tanya kepada yang bersangkutan, tabungan Bapak dizakati nggak? Enggak, tak biarkan saja. Nah, justru itu yang wajib dizakati Pak. Itu bukti Bapak pelit. Loh, yang ngendap sekian tahun dibiarin saja kan? Itu bisa jadi ratusan juta, tapi nggak pernah tersentuh zakat. Sehingga justru yang bagian wajib dizakati, dia nggak zakati, tapi yang belum wajib dizakati, malah dia zakati. Inilah bukti bahasanya amal kalau tanpa ilmu, lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Melakukan yang tidak ada, meninggalkan yang wajib dilakukan. Saya punya tetangga Pak, waktu saya ngontrak di Jogja bagian selatan. Jarak rumah saya dengan masjid hanya selisih 2 rumah.
Sebelah kiri saya ada satu rumah, sehingga jarak rumah beliau dengan masjid selisih 3 rumah. Dan beliau itu punya prinsip, pokoknya harus sholat di antara 2 adzan. Namun sangat disayangkan masjidnya Muhammadiyah, adanya cuma sekali. Ketika beliau mau Jumatan, itu siap jam 11:30 sudah siap. Tapi di depan rumah cuma nongkrong, nunggu apa? Nunggu adzan dikumandangkan. Baru kemudian masuk masjid. Sampai pernah saya ajak, Pak, ayo Pak ke masjid. Nggak, nanti saya nunggu Mas Ami. Sudah. Nunggu berkali-kali seperti itu sampai saya penasaran. Bapak itu nunggu apa? Jadi begini Mas Ami, saya itu kan harus sholat di antara 2 adzan. Nah, saya kalau masuk duluan, saya nggak bisa ngerjakan itu. Maka saya masuk setelah adzan dikumandangkan, agar saya bisa sholat di antara 2 adzan sebagai qobliyah Jumatan. Qobliyah Jumatan. Dalam pikiran dia itulah qobliyah Jumatan. Sudah? Sehingga resiko dia apa, Pak? Kehilangan catatan para malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Orang ini memperjuangkan yang nggak ada dengan mengorbankan yang ada. Dia kehilangan kesempatan itu. Padahal yang bersangkutan bukan orang malas, beliau itu rajin ibadah. Sampai jam 11:30 itu sudah siap dan sudah nunggu untuk Jumatan. Tapi cuma di depan rumahnya, jarak dengan masjid paling cuma sekitar 50 meter jalan kaki. Subhanallah. Memperjuangkan yang tidak ada untuk mendapatkan, tapi dia kehilangan yang ada. Maka salah dalam masalah seperti ini. Ya, konsekuensinya tadi, dia mengeluarkan sesuatu yang seharusnya belum wajib, tapi dia meninggalkan yang seharusnya sudah menjadi kewajiban. Sama dengan fenomena nisfu Sya'ban ya. Rajin ibadah ya, di malam nisfu Sya'ban, tapi dirinya penuh dengan permusuhan banyak orang. Padahal syarat untuk bisa dapat keutamaannya apa? Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik atau orang yang sedang bermusuhan dengan orang lain. Percuma saja dia punya banyak musuh dengan orang lain. Dia punya musuh dengan ini, nggak akur dengan banyak orang. Kemudian dia rajin ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kesempatan dia untuk mendapatkan ampunan tidak bisa tercapai. Karena syaratnya belum terpenuhi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, acuan dalam pembayaran zakat adalah bulan, bukan hari. Nah, ini mungkin butuh sedikit penjelasannya. Saya bacakan dulu keterangan Utsman. Utsman pernah berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana alaihi dain, siapa yang punya utang, falyu'addihi, tunaikan dulu utangnya, hatta tukhriju zakata amwalikum, sehingga selesai itu kalian bisa mengeluarkan zakat harta kalian. Udah? Utsman menyebut ini bulan zakat kalian. Ada istilah bulan zakat. Jadi maksudnya kayak gini ya. Bapak biasanya bayar zakat bulan apa? Kebanyakan Ramadan. Ya, misalnya Ramadan. Bulan zakat. Bulan zakat itu dihitung titik haul. Titik haul setelah mencapai nisab. Misalnya ini ya, kita kasih ilustrasi. Pak Ijo datang ke Jakarta dengan modal 5 juta. Ya. Ini adalah garis nisab. Sekarang nisab berapa? Ini garis nisab. Berapa sekarang nisab? 130-an. Anggaplah 130 juta. 130 juta. Baik. Ini Pak Ijo, dia datang ke Jakarta, bawa modal 5 juta dikasih oleh ibunya. Nah, lalu dalam perjalanannya
Pak Ijo berdagang. Dari 5 juta berkembang begitu ya, sampai mencapai nisab. Ya? Pak Ijo nikah. Ya, tabungannya langsung turun ya. Kemudian berkembang lagi, nah, kecelakaan. Lalu naik lagi. Nah, seperti ini. Sudah? Ada beberapa titik di mana tabungan Pak Ijo menembus nisab. Titik A, titik B, titik C. Baik. Menurut Anda, sejak kapan Pak Ijo ngitung haul? Titik A, B, C. Ya? A, B, C. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa ketika tabungan itu di bawah nisab, harta seseorang di bawah nisab, maka meriset sebelumnya. Sehingga kalau dalam perjalanan haul kok turun di bawah nisab, maka yang kemarin dianggap nggak ada, meriset sebelumnya. Lalu nanti perhitungan dimulai ketika mencapai nisab berikutnya. Dan ini pendapat jumhur. Maka kalau pakai jumhur, ngitungnya dari C. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, ngitungnya dari A. Ini pendapat Hanafiyah. Kalau kita misalnya, saya pilih ngitung dari A, biar lebih gampang. Jadi niteninya cuma sekali saja. Dia hanya nandain kapan mencapai nisab hanya sekali saja waktu di depan. Terus ini ditarik garis, ini waktu ya. Ini T, waktu. Tepat di bulan Safar. Tahun 45 Hijriah. Berarti zakatnya kapan? Zakatnya Safar tahun 46. Zakatnya Safar tahun 46. Begini kan? Sudah? Nah, maka bulan zakat masing-masing orang beda-beda. Tergantung dari apa? Berapa saldo tabungan dia di saat mencapai nisab. Bulan apa saldo tabungan dia di saat mencapai nisab. Sehingga si A mungkin di bulan Ramadan, si B di bulan Rajab, si C di bulan Sya'ban. Tidak semuanya Ramadan. Kalau ada orang yang saldo zakatnya itu atau nisab zakatnya di bulan Rajab, tapi dia bayar zakat di Ramadan, jadinya apa? Menunda. Menunda ini apa Pak hukumnya Pak? Ya haram. Anda melakukan pelanggaran. Yang seharusnya dibayarkan di bulan Rajab, dia bayarkan di Ramadan, selisih 2 bulan. Ada penundaan. Beda halnya kalau misalnya zakat saya di bulan Syawal, tak ajukan Ramadan boleh nggak Pak? Boleh. Jumhur membolehkan, menyegerakan. Kalau Zahiriyah melarang. Dan insya Allah pendapat jumhur yang lebih kuat, kalau menyegerakan boleh, menunda dilarang. Baik. Nah selanjutnya, jika bulan zakatnya adalah bulan Safar. Bulan zakatnya bulan Safar. Terus muncul pertanyaan, Safar tanggal berapa? Zakatnya Safar tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Nggak ada tanggal. Selama Safar. Jadi tanggal berapa? Jawabannya selama Safar. Maka Anda bisa ngitung di bulan Safar itu dan Anda bisa keluarkan di rentang selama Safar. Mau di awal Safar bisa, tengah bisa, akhir bisa. Begitu ya. Sehingga kalau ada harta baru yang masuk di bulan Safar, misalnya Anda zakatnya di tanggal 15. Lalu ada harta baru yang masuk di tanggal 20. Dihitung sekalian. Walaupun kurang dari 1 nisab karena digabungkan dengan sebelumnya. Dia digabungkan dengan harta sebelumnya. Misalnya di tanggal 15 Safar Anda zakat 400 juta. 400 juta yang dizakati. Berarti zakatnya berapa? 10 juta. Zakatnya 10 juta. Udah? Ini tanggal 15 Safar.
Nah, saat tanggal 20 Safar masuk harta baru senilai 20 juta. Nah, yang ini kan sudah dizakati ya. Ini baru masuk. Dizakati nggak? Dizakati nggak? Kalau mau dizakati bisa dan langsung potong 2,5%. Tapi Pak, 20 juta kan kurang dari 1 nisab. Betul, tapi kan digabungkan dengan induknya tadi. Karena harta yang baru ini sifatnya tabi, ngikutin. Wa tabi'u tabi, dan yang ngikutin maka dia turunan dari harta pokok. Bisa dipahami ya? Jadi dia kurang tapi dia ngikutin pokoknya. Ya? Itu yang kita maksud di sini, bahwa acuan waktu dalam pembayaran zakat itu bulan dan bukan hari. Selanjutnya, tidak semua harta wajib dizakati. Sehingga zakat itu hanya untuk harta tertentu. Zakat hanya untuk harta tertentu. Maka apa saja harta yang wajib dizakati, syariat menetapkan. Anda tidak bisa asal gitu ya. Ini dizakati, ini dizakati. Landasannya apa? Kamu wajibkan ini zakat. Karena yang namanya zakat itu telah ditetapkan oleh syariat apa saja yang harus dizakati. Selagi dia adalah harta yang tidak wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Baik. Rumah wajib dizakati enggak? Tidak. Tanah? Tanah wajib enggak? Tidak. Kendaraan? Tidak. Berlian? Berlian. Nah. Berlian. Wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Bukan emas. Kalau emasnya wajib. Misalnya batunya berlian, matanya berlian, tapi cincinnya emas, maka cincinnya yang dizakati. Akik dizakati enggak? Dikasihkan aja enggak mau. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kudanya. Padahal ini dua harta yang mahal. Budak mahal, kuda mahal. Tapi Rasulullah SAW menegaskan nggak ada kewajiban zakat. Dan ini bukti bahasanya zakat itu tidak harus atau ditetapkan untuk harta yang nilainya mahal. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kemudian ini beberapa syarat zakat. Ada mukallaf, kemudian harta itu telah mencapai nisab, sudah mencapai haul, kecuali pertanian tadi. Kemudian harta itu dalam bentuk emas, perak, uang, atau perdagangan, bukan malkinyah. Lalu harta itu dimiliki secara pribadi, sedangkan harta yang masih sengketa, yang belum jelas kepemilikannya tidak dizakati, dan dimiliki secara sempurna. Maka harta kita tapi ada di tangan orang lain dan kita tidak bisa mengambilnya, seperti piutang macet, tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Berikutnya, ini mengenali objek zakat. Jadi secara umum, kalau kita mau mengenali objek zakat, Anda kenali pembagian harta ini. Harta bisa kita bagi menjadi dua. Ada harta yang liquid dan ada harta yang non-liquid. Yang liquid ini emas, perak, dan turunannya, uang. Uang ini turunannya. Dengan semua jenis uang. Mau tabungan, uang digital, uang kartal, termasuk kripto. Kalau emang orang punya kripto, terlepas dari hukum bermain kripto. Sudah? Ini harta yang liquid. Nah, untuk harta yang liquid ini
dizakati dengan aturan zakat mal. Lalu ada harta non-liquid. Harta non-liquid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta yang tidak diperdagangkan. Harta yang tidak diperdagangkan. Seperti harta untuk kebutuhan pribadi seperti rumah, perabotan, dan seluruh isi perabotan, pakaian, dan seterusnya. Yang mungkin Anda punya 5 lemari isinya pakaian. Walaupun harganya mahal, tapi tidak wajib dizakati. Tas branded wajib dizakati nggak? Hah? Wajib dizakati nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak diperdagangkan. Kecuali kalau Anda perdagangkan. Nah, harta non-liquid yang tidak diperdagangkan, walaupun cuma disimpan saja, ini yang disebut dengan mal kinyah. Disebut dengan mal kinyah. Dan mal kinyah tidak wajib dizakati. Yang kedua, harta non-liquid yang diperdagangkan. Nah, untuk yang diperdagangkan, dia mengikuti zakat perdagangan. Apa yang dizakati di situ? Yang dizakati adalah stok, persediaan. Ini yang dizakati. Ada aset, ada omset, itu tidak dizakati. Yang dizakati stok alias persediaan. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya, ini salah satu di antara dalil yang tadi kita baca ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, tidak ada kewajiban zakat untuk budak dan kuda, walaupun nilainya mahal. Maka rumah jangan dihitung terlalu mahal. Kos-kosan dizakati nggak? Ya? Rumah yang disewakan dizakati nggak? Tidak. Yang dizakati hasilnya. Jadi objek sewa itu masuk di sini, tidak diperdagangkan. Maka objek sewa, objek yang disewakan. Objek yang disewakan itu yang dizakati adalah hasil sewa, bukan objeknya. Hotel itu zakatnya Masya Allah, tapi tidak dizakati hotelnya. Yang dizakati apa? Hasil dari menyewakan hotel. Sudah? Berikutnya, ini malkinya tadi ya. Dan kita sudah menyebutkan bahwa malkinya adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Berikutnya kita beralih ke zakat mal. Acuan zakat mal adalah hadis ini. Dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bersabda, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِنَارًا. Kalau kamu punya 200 dirham dan sudah mencapai haul, maka zakatnya 5 dirham. Kamu tidak punya kewajiban zakat untuk emas sampai kau punya 20 dinar, zakatnya 20 dinar adalah setengah dinar. Sudah? Kita lihat di sini ya. Hadis Ali. Yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan semisal, sehingga gabungannya bisa kita sebut sebagai hadis yang hasan. Hadis Ali bercerita tentang aturan zakat mal. Bagaimana zakatnya? 200 dirham. Kemudian bertahan selama 1 tahun. Zakatnya berapa?
5 dirham. 20 dinar. Lalu bertahan selama 1 tahun. Zakatnya berapa? 0,5 dinar. Begini ya. Sama enggak Pak ini Pak? Dulu di zaman Nabi SAW sama. Karena konversi dulu konversinya 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Itu dulu. 1 dinar selalu sama dengan 10 dirham. Berarti 20 dinar ekivalen dengan berapa? 200 dirham. Makanya perhitungan zakatnya sama. 5 dirham dikeluarkan untuk 200 dirham. Sama dengan 0,5 dinar dikeluarkan untuk 20 dinar. Sama dengan 1/40, sama dengan 2,5%. Jadi 2,5% itu dari mana? Dari hadis Ali bin Abi Thalib. Persentase tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi beliau nyatakan dalam bentuk perbandingan. Kalau kamu punya uang sekian, zakatnya sekian. Sehingga zakat itu 1/40. Makanya kalau ada orang bilang, saya tahun ini zakatnya 100 juta. Berarti kita tahu saldonya berapa. Kalikan 40 ya. Begitu ya. Sudah? Insya Allah gampang hitungnya. Gampang ya. Baik. Nah, cara ngitungnya gimana Pak? Cara hitung, setelah Anda yakin punya harta sebesar 1 nisab, maka Anda akumulasi komponen zakat. Anda akumulasi komponen zakat. Mal. Komponen zakat mal apa saja? Ini saya tidak bahas perdagangan dulu, fokus di mal. Komponen zakat mal adalah sigma uang tunai, kemudian tabungan, lalu apa lagi? Emas, seharusnya emas duluan ya. Ulama beda pendapat perak dimasukkan atau tidak. Kalau Anda mengikuti perak dimasukkan, Anda gabungkan perak, ditambah piutang lancar, ditambah lagi apa lagi? Uang digital kalau ada ya. Misalnya saldo-saldo yang tersimpan di e-tol, e-money, Anda punya saldo di e-wallet dan seterusnya, dihitung semua. Akumulasi inilah yang nanti dizakati. Jika Anda seorang pedagang, maka ditambahkan stok dagangan. Karena sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, para ulama menggabungkan stok dagangan dalam perhitungan zakat mal. Ini semuanya ditotal. Baik. Total ini jika melebihi atau mencapai nisab, lebih atau sama dengan nisab, maka ditunda selama 1 tahun, 1 haul, lalu dikeluarkan zakatnya. Baik. Anda bisa gunakan kurva seperti yang tadi ya. Sehingga di sini ada garis nisab, kemudian perjalanan saldo Anda berapa, bisa naik turun di sini dan hitung sejak titik ini. Ini insya Allah yang paling gampang. Agar Anda tidak berulang kali cek saldo ya. Jadi cek saldo cukup setiap bangun tidur. Masya Allah. Cek saldo kapan? Setiap tahun sekali. Saya nggak pernah ngitung Pak harta saya. Ya nggak masalah Anda nggak pernah ngitung. Tapi Anda punya kewajiban bayar zakat. Maka Anda harus cek saldo minimal setahun sekali. Kalau nggak mau, bisa dicekkan orang lain. Bisa lebih berbahaya ya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Sebagai pengantar, ini ada waktu kita sampai jam 11 ya. Ini ada waktu nggak sampai setengah jam. Kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab kami batasi
bertanya yang lewat kertas saja ya. Kalau nanti ada waktu, insya Allah kita akan berikan langsung bertanya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Yang pertama, Afwan izin bertanya Ustadz, jika nisab berdasarkan emas, di mana emas harganya selalu naik, maka misal harta sampai nisab di 130 juta, namun setelah satu tahun harta naik jadi 135 juta. Akan tetapi emas di waktu itu harganya 145 juta. Apakah tetap wajib zakat? Di buku itu saya sebutkan tentang pengaruh inflasi terhadap nisab. Kalau emasnya naik dalam rentang 1 tahun ya, sekarang 130, itu nisab. Kemudian tahun depan nisabnya jadi 150 misalnya. Sementara saldo dia dari 130, kenaikannya tidak lebih cepat daripada emas. Sampai tahun depan harta dia hanya 140, naik 10 juta, maka dia gak wajib zakat. Walaupun saat mulai ngitung nisab, saat mulai ngitung haul dia sudah mencapai nisab. Sehingga misalnya Sya'ban tahun ini harta dia mencapai 130. Ketika Sya'ban tahun depan harta dia 140, tapi nisabnya naik jadi 150, maka dia tidak wajib zakat. Karena pada saat mau mengeluarkan zakat, harta dia di bawah nisab. Harta dia di bawah nisab, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Berikutnya Ustadz izin bertanya, bagaimana jika anak punya uang 50 juta dan emas 50 gram? Keduanya sudah jatuh haul, apakah digabungkan harta anak ini sehingga menjadi wajib zakat? Jawabannya betul, digabungkan ya. 50 gram, cara ngitungnya begini. Ada 50 juta, ada 50 gram emas. 50 gram emas ini, emas berapa karat? Anggaplah misalnya yang fine gold yang terbitan Antam itu 99 ya. 99. Berarti 24 karat. Maka tinggal Anda konversi saja ini ke uang. 50 gram jadi uang berapa? 82 juta. Berarti Anda jumlahkan 50 plus 82. Berapa ini? 132. Sama dengan dan berarti sudah mencapai nisab ya. Maka nanti Anda silahkan bayarkan zakatnya. Karena sudah mencapai nisab. Begitu? Bagaimana kalau emasnya tidak 24 karat? Misalnya ya, dari 50 gram itu 20 gram 18 karat. 18 karat ya. Lalu ada 10 gram itu 20 karat. Ada 10 gram lagi 22 karat. Ada 10 gram 24 karat. Nah, begini. Wajib zakat atau tidak? Anda konversi dulu, konversinya ya. Dikonversi 18 per 24 kali 20 gram. Jadinya berapa mas? Coba dihitung pakai kalkulator. Jadi berapa? 15 gram. Jadi 15 gram. Jadi 20 gram ini yang 18 karat, kalau dikonversi hakikatnya tinggal 15 gram yang murni. Ini juga sama ya. 20 per 24 kali 10 gram. Jadinya berapa? 8,3 gram. Yang ini 22 per 24 kali 10.
9,1. Yang ini sama, 10 gram. Baik, totalnya berapa ini? 15 tambah 8,3 tambah 9,1 tambah 10. Hah? 2,4 gram. Begini ya. Nah, kalau misalnya 2,4 gram ini ditambah rupiah yang Anda punya kok kurang dari nisab, maka tidak wajib dizakati. Ada orang punya 100 gram emas 18 karat. 100 gram 18 karat. Jadinya berapa? 18 per 24 kali 100. Jadinya berapa? 75 gram. Ini di bawah nisab. Nah, karena di bawah nisab, jadi zakat enggak? Tidak, karena harta dia di bawah nisab. Bisa dipahami insyaallah? Ngitung ini ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya. Baik, jazakumullah khairan. Berikutnya, afwan Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz akan tentang zakat giveaway atau zakat hadiah, di mana ada sebuah tulisan atau pendapat yang mengkiaskan tentang adanya zakat tersebut dikiaskan pada zakat rikas. Zakat rikas dengan ilah hartanya didapatkan tanpa usaha apapun. Jazakallah khair. Wallahu alam. Kalau kita bicara kias, seharusnya ada sisi kesamaan. Sebenarnya kias itu rikas itu apa sih? Malun min dafnil jahiliyah. Jadi definisinya dafnul jahiliyah. Sebutannya itu dafnul jahiliyah. Dafn artinya simpanan yang dikubur oleh orang jahiliyah, maksudnya orang masa silam. Ini definisi rikas. Maka dia didapatkan dari hasil orang menggali. Ada usaha nggak menggali itu, Pak? Hah? Ada usaha. Sehingga andaikan Anda misalnya menelusuri harta karun, pakai teknologi apa begitu untuk bisa mencari di mana titik harta karun. Dengan biaya misalnya 100 juta Anda keluarkan dan berhasil mendapatkan harta karun, dapat kotak isinya emas, tapi milik orang masa silam. Statusnya apa ini? Rikas. Berapa zakatnya? 20%. Pakai usaha enggak nemu itu? Pakai usaha. Nah, walaupun pakai usaha tetap dikeluarkan zakatnya 20% karena statusnya rikas. Giveaway, Pak. Giveaway kan tanpa usaha. Loh, berarti enggak sama antara rikas dengan giveaway. Bukan masalah ada usaha dan tidak ada usaha. Sehingga menyamakan ilah di sisi didapatkan tanpa usaha, ini ada rikas yang didapatkan pakai usaha. Berarti ta'lil itu tidak ada di rikas. Ilah itu tidak ada di rikas. Yang lebih tepat gimana? Itu harta milik orang masa silam. Makanya tidak perlu diumumkan. Boleh langsung dimiliki, tapi syaratnya dizakati 20%. Giveaway boleh langsung dimiliki, tidak perlu diumumkan, tapi tidak ada kewajiban zakat. Sama seperti Anda dapat gaji, Anda dapat hibah, dapat hadiah, tidak perlu dikeluarkan zakatnya, tapi digabungkan dengan harta yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya Ustaz, pertanyaan, mana yang lebih afdal untuk penyaluran zakat? Apakah sendiri atau melalui amil zakat? Jazakumullah khairan. Seperti ini tergantung kebutuhan. Nabi SAW ngasih motivasi agar zakat itu diberikan kepada keluarga. Sampai beliau mengatakan gimana? Harta yang diberikan kepada orang fakir miskin statusnya sedekah biasa, sedekatun. Was-sadaqatu ilal aqarib sadaqatun wasilah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat dekat maka statusnya ada dua, zakat dan silaturahmi. Dengan pertimbangan ini, kalau sekiranya Anda punya keluarga yang tidak mampu, maka Anda berikan sendiri kepada keluarga tidak mampu lebih afdal. Sehingga punya dua nilai.
zakat, dan silaturahmi. Tapi kalau Anda berikan melalui las, bisa jadi tidak akan mampir ke keluarga Anda. Kecuali kalau misalnya Anda merasa, saya sudah tidak punya keluarga yang tidak mampu. Keluarga saya semuanya berkecukupan. Dalam posisi itu, Anda kesulitan misalnya untuk membagi zakat, berarti Anda perlu minta bantuan lembaga amil untuk menyalurkan zakat itu ke tempat yang benar. Sehingga masalah afdholiyah kembali kepada kebutuhan. Beda orang, beda kondisi, dan itu beda mana yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya untuk zakat mal lebih baik dikeluarkan ke banyak mustahik dengan jumlah yang tidak terlalu banyak atau lebih baik ke sedikit mustahik dengan jumlah yang agak banyak. Ya. Ada 100 fakir miskin. Zakatnya cuma 100 juta. Lebih baik dikasihkan ke 100 orang atau ke sebagian orang, tapi jumlah mereka lebih banyak yang dapat. Ya. Jumlah yang mereka dapatkan lebih banyak. Ini juga kembali kepada kebutuhan. Dan berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dalam situasi tertentu bisa jadi lebih banyak penerima lebih baik. Dalam situasi yang lain bisa jadi memberikan kepada salah satu penerima dengan jumlah banyak lebih baik. Tergantung keadaan. Dan seperti ini dikembalikan kepada masing-masing muzaki. Atau dia bisa minta bantuan kepada lembaga. Istihad mereka, mana yang paling maslahat, itulah yang terbaik. Sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan yang baik kayak gini. Kalau masalah apakah harus kepada 8 mustahik semuanya dapat, atau boleh kepada salah satu. Nah dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mensyaratkan harus rata 8. Ini pendapat Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan boleh salah satu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Walhamdulillah, andaikan tidak ada pendapat ini, mungkin kita akan kesulitan nyari budak. Karena sudah nggak ada ya. Carikan budak untuk bisa menerima zakat. Wah susah. Sehingga profesi terbaru agar bisa dapat penghasilan jadi budak. Itu bisa dapat salah satu sub penerima zakat. Nah, selanjutnya cukup. Berikutnya Ustaz, mohon dijelaskan tentang fikih zakat kontemporer dan fikih zakat konvensional. Apa bedanya Ustaz? Mungkin klasik gitu ya. Nah, konvensional itu klasik. Ada konvensional, ada syariah. Di sini konvensional saja terus. Apa bedanya sih fikih zakat kontemporer dan konvensional? Sama-sama fikih zakat. Cuman kita sebut kontemporer karena ada banyak kasus baru yang mungkin dulu belum ada. Misalnya pembahasan tentang zakat profesi. Itu kan dulu nggak ada ya. Adanya zakat mal mustafat. Pembahasan tentang mal mustafat ada. Tapi kalau zakat profesi seperti yang ada zaman sekarang, kalau profesi dulu sudah ada. Orang berprofesi sebagai tentara negara itu ada. Berprofesi sebagai aparat itu ada. Tapi tentang pembahasan zakat profesi, saya kira yang semarak dibahas itu baru belakangan. Selanjutnya, ada juga masalah penggunaan zakat untuk beberapa kasus. Misal, zakat untuk menggaji dai ke pelosok misalnya. Itu pembahasan yang baru. Atau zakat untuk saham, itu juga pembahasan yang baru. Nah, kami cantumkan seperti itu. Maka buku ini karena kita tambahkan dengan kasus-kasus kontemporer, jadinya kita berikan judul fikih zakat kontemporer. Dan tidak melepaskan zakat klasik. Nah, karena kan asalnya dari aturan klasik, kemudian dikembangkan untuk kasus yang baru. Pak, pabrik itu wajib dizakati atau tidak? Pabrik. Nah itu kan perlu misalnya nyari di fikih zakat klasik. Dulu nggak ada Pak pembahasan tentang pabrik.
Saham perusahaan wajib dizakati enggak? Ya, kita akan kesulitan kalau pakai referensi klasik. Maka butuh referensi yang belakangan untuk membahas itu. Dan yang belakangan ini menurunkan dari referensi yang klasik tadi. Jadi kontemporer ini isinya adalah tambahan materi yang dulu tidak ada. Wallahu a'lam. Ustaz. Berikutnya Ustaz, untuk stok barang yang jadi patokan ada apakah harga jual atau harga produksi? Barakallahu fikum. Coba Anda lihat ini ya, tentang harga stok untuk acuan zakat. Ya. Ada harga jual. Harga jual ini berarti harga konsumen. Yang kedua ada HPP, harga pokok produksi. Dan ada harga barang, ada harga barang tanpa memperhitungkan pengeluaran yang lain. Apa yang namanya? Harga barang murni, saya sebut gitu aja ya. Nah, harga bahan, ya sudah, harga bahan gitu aja, harga bahan. Misalnya ya, Bapak beli baju dari Surabaya, dah, harga per baju 50.000. Nah, lalu biaya kirim dari Surabaya ke Jakarta, anggaplah 5 juta. Baik, masuk HPP itu yang mana? Harga bahan plus ongkir kan? Anda akan menghitung ongkir itu sebagai apa? HPP. Paham ya ini ya? Baik. Lalu Anda jual di atas HPP. Gitu ya. Baik. Berarti di sini kita punya 3 harga. Anggaplah misalnya Anda masih punya 1000 stok baju dengan harga yang sama, 50 ribuan. 1000 itu kalau Anda pakai harga jual, per baju Anda jual 100.000 per baju. HPP Anda dari 1000 tadi, HPP-nya 50.000 harga bahan, ditambah ongkir dan seterusnya, ketemunya 60.000 per baju. Udah? Harga bahan 50.000 per baju. Bisa bedain insya Allah? Baik. Anda pakai yang mana untuk ngitung zakat? Ya? HPP. HPP itu berarti ongkir dihitung. Pengeluaran dizakati. Ongkir itu kan pengeluaran ya. Ada ongkir, administrasi, biaya ini. Anggaplah semuanya dihitung senilai 10.000 per baju. Apakah itu dizakati? Itu pengeluaran Anda. Itu pengeluaran Anda. Baik. Sehingga zakatnya yang mana? HPP bukan, Pak. Karena yang dikeluarkan tidak dizakati. Apakah harga jual? Harga jual atau bukan? Kenapa bukan? Karena ada keuntungan yang itu calon harta Anda jika laku. Keuntungan itu kan calon harta kita kalau laku. 1000 ini kalau laku, Anda untung 40.000 per baju. Nanti 40.000 kali 1000. Nah, itu keuntungan Anda kalau laku. Berarti itu calon harta Anda kalau laku. Padahal zakat itu untuk harta yang dimiliki. Yang masih calon belum ya. Baik. Maka harga jual tidak. Baik, meskipun dengan tetap menghormati pendapat sebagian asatidzah, mereka pakai harga jual. Tapi secara pribadi saya lebih memilih pendapat harga bahan. Nah, kalau harga bahan ini naik, maka ngitungnya naik. Sehingga saat di Surabaya misalnya, yang kemarin kulaannya 50.000, Pak sekarang nggak dapat Pak. Sekarang minimal 55, maka Anda ngitung 55. Sehingga harga bahan saat zakat bisa jadi beda dengan yang kemarin. Kalau harga bahannya turun, Anda hitung di harga
yang turun. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, masih ada waktu, kita kasih untuk yang bertanya secara langsung, boleh Ustaz? Boleh, satu aja mungkin? Baik. Nah, silakan. Coba tampilkan yang dagang. Nah. Jadi objek barang dagangan Anda sudah nisab, gini ya, melebihi atau mencapai nisab, ya. Tapi uang tunai nggak cukup, kurang dari nilai zakat. Nah, kayak gini ya. Terus gimana? Terutang. Ada dua pendapat dalam hal ini. Di buku zakat saya tulis ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dizakati dengan barang. Ada yang mengatakan terutang. Kalau dizakati dengan barang, berarti Anda keluarkan dalam bentuk baju. 2,5% dari 1.000 piece. Berarti 25 piece. Anda keluarkan 25 piece. Kasihkan fakir miskin, 25 fakir miskin. Selesai zakatnya. Dan ada yang mengatakan, oh enggak, tetap uang, tapi terutang. Lah kapan? Nanti kalau punya. Bukan harus tahun depan. Begitu laku, Bapak punya duit senilai nilai zakat ini, maka langsung dikeluarkan. Baik. Ada kasus real ini ya. Ada pengusaha ATK. Pengusaha ATK. Terjadi pandemi. Anak sekolah libur. Sehingga mereka sudah nggak nulis lagi. Tapi pakai HP. Pulsa yang laris, pensil nggak laku. Nilai dagangan dia di atas nisab, jauh di atas nisab. Tapi uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak ada. Karena nggak laku. Terus beliau tanya waktu saya kajian zakat online di ANB Channel ya. Boleh nggak saya bayar zakat pakai ATK? Nah, di situ ada dua pendapat. Ada yang zakatnya tertunda, Anda tahan dulu sampai nanti punya duit, baru nanti dikeluarkan setelah punya duit. Ada yang mengatakan Anda boleh bayar zakat pakai ATK. Nah, kalau Anda bayar zakat pakai ATK, keluarkan dalam bentuk pensil, pulpen, penggaris, kertas. 2,5% dari total nilai stok yang ada. Dan ini salah satu di antara pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam. Belum ada duit buat operasional. Berarti Anda kalau mau zakat pakai barang ya 2,5% dari barang Anda bisa? Bisa. Baik, keluarkan dalam bentuk barang itu. Misalnya rumah ya lumayan ini. Jadi kalau dari 100 rumah keluar 1. Keluar 2,5 rumah ya. Ramadan ini kenapa Pak? Haul yang kedua berarti 2 kali. Kali 2. Dari nilai start awal untuk yang kemarin, nilai sekarang untuk yang kedua. Jadi Bapak nanti ngitungnya 2 standar. Standar dulu dan sekarang. Walhamdulillah. Baik, sekarang jam 11. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena Anda harus persiapan untuk Jumatan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.